Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Rabbi ighfirli warhamni Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Status Bismillahirrahmanirrahim. Idza shalla ahadukum falyusalli salata muwaddi' salatan man la yadhunnu annahu yarji'u ilaiha abada. Idza shalla dalam nalika salat sapa ahadukum salat sujud sira'ake falyusalli muqabbil salat sapa ahad. Idza shalla dalam nalika salat sapa ahadukum salat sujud sira'ake falyusalli muqabbil salat sapa ahad. Salat muwaddi'in in koyo salatnya orang yang pamitan, seperti halnya orang yang salat pamitan. Salat man la yadhunnu annahu yarji'u ilaiha abada. Rupanya salat muwaddi' itu apa? Salat man la yadhunnu, salatnya orang la yadhunnu yang tidak menduga, annahu sa'tamaniman iku yarji'u bakal kembali sapa man ilaiha maring salat abadan ing dalam salawasane. Kalau kamu salat, anggap itu salat terakhir. Setelah itu disolati. Karena agar kita khusyuk, caranya seperti itu. Sholatlah sholat yang terakhir. Saya pernah baca apa itu, bagaimana proses orang mati. Insyaallah nanti saya di mana saya cari itu. Di orang mati itu pada saat dia meninggal, dia tidak tahu kalau dia itu meninggal. Hanya saja dia melihat orang memperlakukan dirinya. Jadi dia melihat ada orang nangis, ini ada kenapa kok nangis. Kemudian ada orang memandikan dirinya, memberikan kain kafan, nyolati. Itu dia melihat. Artinya apa? Arwah itu tidak jauh dari jasad. Arwah orang yang meninggal itu sampai dia dikuburkan tidak jauh dari jasad. Begitu dia dikubur, barulah kemudian Allah mengembalikan ruh itu ke dalam jasad. Disitulah dia itu terbangun. Nah, bangun, makanya kan disunahkan dibuka tali kepala itu dibuka, dan ada rongga. Antara jenazah tidak langsung duduk tanah tapi dikasih papan. Itu apa? Dia sempat menyadari ketika orang bangun itu, kenapa kok gelap? Loh, kenapa kok tubuh saya ini gak pakai apa-apa? Disitulah orang itu amalnya mulai
berbicara dalam artian amal soleh orang yang meninggal itu akan mulai kerasa ketika dia sudah dikembalikan ruhnya. Terus spontanitas karena dia gelap tanah kok dia ingin kembali. Dia teriak minta tolong ke siapa orang-orang yang dia biasa orang tua yang dipanggil, ibunya, bapaknya dipanggil minta tolong. Gak ada apa-apa, gak ada orang yang dengar. Gak ada, itu panik tidak. Disitulah dia baru sadar kondisi seperti ini tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Nah, siapa yang bisa menolong di hadapan Allah itu ya amal soleh kita. Amal soleh kita selama hidup di dunia. Ya. Kita bisa bayangkan kita dihidupkan kembali di dalam kuburan oleh Allah, meskipun alamnya sudah berbeda. Dihidupkan kembali oleh Allah di alam kubur. Ketika itu yang kita ingat apa? Ya ingin keluar kembali ke dunia. Dan dia minta tolong, panggil semua orang yang dia kenal. Karena pertama orang tua, saudaranya, anak istrinya dipanggil, gak ada yang nyaru. Ya memang gak akan ada. Ya. Baru kemudian amal apa yang dia lakukan selama di dunia itu dia baru, kalau dia punya amalan yang istiqomah, maka amalan yang istiqomah itulah yang akan menemani dia, menenangkan. Ya, kalau kondisinya panik, kan? Amal soleh dialah yang datang bisa berwujud orang yang pemuda atau pokoknya hidup sesuatu yang membuat dirinya tenang. Kalau punya amal soleh, kalau nggak punya, ya yang datang malah yang semakin menakutkan diri. Amal soleh apa yang paling tinggi itu? Ya pertama ya Al-Quran, istiqomah, mudawamah, baca Al-Quran. Walau satu makro, tapi yang penting kamu istiqomah. Karena itu amal paling utama yang akan menemani kita di kubur itu adalah Al-Quran itu. Baru kemudian amal-amal soleh yang lain. Makanya jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran. Walau satu makro, tidak satu halaman, satu makro. Yang penting istiqomah. Syukur-syukur kamu sambil angan-angan maknanya opo. Kalau kamu baca Al-Quran tidak paham, jangan biarkan ketidakpahaman kamu itu disimpan. Kamu langsung apa? Buka terjemahan. Kalau di depan itu kan sudah lengkap. Ada terjemahannya, ada sababun nuzulnya, ada tafsirnya, yang tebal punya Al-Depak. Buka itu. Jangan biarkan tidak tahu itu dipendam, ya. Karena itu pintu kalian itu bisa memahami Al-Quran. Tidak maknanya iki opo ayat itu, angan-angan itu. Jadi kamu baca satu ayat kalau dengan cara seperti ini jauh lebih berkualitas dari Anda sekedar deres satu juz. Ya, baca satu ayat tapi kamu betul-betul telusuri ayat itu sehingga paham ayat ini apa maknanya, gimana sababun nuzulnya, munasabahnya dengan ayat apa. Oh maksudnya Al-Quran itu begini.
Meskipun paham kita tentang Al-Quran dia sebatas yang kita bisa. Karena apa? Al-Quran itu pemahaman seseorang terhadap Al-Quran itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan orang. Hari ini saya memahami seperti ini, besok saya baca lagi sudah pasti berbeda. Itu kehebatan Al-Quran. Ayatnya sama, ya. Itu. Jadi itu amal tertinggi ketika kita di alam kubur, yang akan menemani kita, mendampingi ketika malaikat Munkar Nakir datang. Sudah tenang, saya dampingi. Coba. Itu seperti kemarin, perbanyak baca sholat. Itu syafaat Rasulullah besar sekali. Nah, baca sholawat itu tidak harus waktu khusus, tidak harus berwudu, karena enaknya gitu ya. Baca sholawat itu nggak harus punya wudu, nggak harus duduk bersila, tidur-tiduran bisa baca sholawat, sambil ngobrol bisa baca sholawat. Hati kita, ya, diperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dua amalan itu, lainnya baru. Amalan jariah kita yang akan menemani kita. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Sederhana sekali. Idza shollat, ing dalam nalikane sholat sapa al mar'atu wa wedok mengerjakan sholat khamsaha, sholat maktubahnya 5 waktu, wa shamat dan puasa Ramadan syahraha, bulan Ramadannya mar'ah, wa hafizat dan menjaga sapa mar'ah farjaha, farjinya mar'ah, wa ata'at lan ta'at sapa mar'ah zawjaha, suaminya mar'ah, ya dakhalat maka masuk sapa mar'ah al-jannata, surga. Kenapa kok suami dan istri itu mesti kepada suami? Iya, karena tanggung jawab orang tua sudah diserahkan kepada suami. Itu angkah tuka itu proses menyerahkan. Artinya orang tua sudah lepas tanggung jawabnya dari anak, karena sudah diserahkan pada suami. Suaminya sekarang yang bertanggung jawab. Idza duji'atil amanatu fantadhir sa'ah. Idza duji'atil dalam nalikane disia-siakan apa al amanatu, amanat, fantadhir moko mentenono sapa sira, tunggulah as-sa'ata ing masa kerusakan, kehancuran. Kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala, berkata sapa qail, sahabat bertanya, kaifa idha'atuha, kaifa iku halayen to kaya apa idha'atuha utawi oleh nyanyakan amanah ya Rasulullah, wahai Rasul. Qala, menjawab sapa Rasul, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Idza usnida dalam nalikane disandarkan apa al-amru ila ghairi ahlihi, maring sa'liyane ahlinya amru, fantadhir mongko tenono sira as-sa'ata ing masa kehancuran. Fantadhiris sa'ah.
tunggulah masa kehancuran. Kapan ini? Ketika suatu persoalan diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya. Cirinya apa orang tidak ahli itu? Meminta jabatan itu. Itu namanya orang tidak ahli. Ya. Meminta jabatan itu ciri dari orang itu tidak ahli terhadap jabatan itu. Karena apa? Kalau orang ahli mesti dicari. Jadi bagaimana konteks politik sekarang ini? Banyak yang tidak ahli. Akhirnya apa? Kondisi bangsa kita seperti sekarang, rebutan jabatan. Kalau di Eropa misalnya kayak anggota DPR itu nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia itu luar biasa DPR. Kalau kamu anggota DPR pusat itu dapat pensiun. Ya, makanya orang lomba-lomba untuk DPR pusat. Kalau DPR provinsi belum ada pensiunnya. Kalau DPR pusat itu meskipun kamu menjabat PAW 1 bulan, kamu dapat pensiun seumur hidup. Ya, kalau DPR pusat, makanya orang untuk misalnya anggota DPR pusat itu paling tidak memang dia di atas 1 miliar. Itu baru untuk cetak kaos, belum untuk cetak kalendernya. Apalagi sekarang rakyat sudah pintar-pintar, wah dikira, wah ya tambah rusak negara karena diberikan pada orang yang memburu jabatan. Udah jelas itu udah ahli. Sementara yang punya keahlian tidak punya modal. Nah, itu kondisi bangsa kita. Akhirnya ya kita lihat kualitas dari produk-produk perundang-undangan yang dilahirkan oleh anggota DPR itu banyak yang tidak berkualitas. Idza daraba ahadukum falyajtanib al-wajha. Idza daraba dalam nalikane mukul sapa ahadukum salah sujud sira falyajtanib maka becik nadoi menjauhlah dan menghindari al-wajha wajah. Jangan sekali-kali mukul wajah. Mukul yang dibolehkan itu untuk tarbiyah, untuk mendidik, ya. Karena mendidik jangan sampai ke arah wajah. Idza tala'atit suraya aminaz zaliqu minal ardi. Aminah. Idza tala'at dalam nalikane muncul apa as-suraya. Jadi nama bintang ya. Maka orang disebut apa, ada kasih nama anaknya Soraya, jadi bintang Suraya. Kita tolak dalam nalikane muncul apa as-suraya bintang Soraya, amina maka aman sopo az-zari'u wong kang az-zari' menanam minal ahati saking hama warang. Artinya kok di malam kelihatan bintang Soraya, nah ini berarti tanaman aman dari musim hama warang, tanda alam. Idza tonat apa udunu ahadikum falyadhkurni. Ini wal yusalli alayya falyaqul dzakarallahu man dzakarani bi khair. Idza tonnat dalam nadikas ni tun itu apa? Nada tun, ya kan dari tun ya, dari bahasa Arab tonnas berbunyi mendengung, tonas. Apa udhur ahadikum
telinga salah siji sirake fal yadhkur moko becik iling sapa ahad ni ingsun para rasul. Kok telinga kamu mendengung, ya, maka ingat Rasulullah. Wal yusalli alayya lan becik maca sholawat sapa ahad alayya ing atase ingsun. Ingat terus baca sholawat. Wal yakul lan becik donga sapa ahad dzakarallahu man dzakarani bi khair. Wal yakul lan becik ngucap ngomong berdoalah sapa ahad dzakara ing lafaz dzakarallahu man dzakarani. Dzakara iling sapa Allah man ing wong dzakara kang iling sapa man di ingsun bi khairin kalawan kebaikan. Ya. Jadi kalau telinga kamu mendengung, segera baca sholawat dan berdoa dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Idza atasa ahadukum falyaqul, idza atasa ing dalem nalikane atos itu apa? Hah? Asin. Apa? Bersin. Idza atasa bahasa Jawa apa? Wahing, ya. Idza atasa ing dalem nalikane wahing sapa ahadukum falyaqul maka berdoalah sapa ahad alhamdulillahi rabbil alamin. Secara kesehatan apa orang wahid bersin itu bagian dari detok, tubuh menolak hama dari luar, maka dengan cara bersin. Maka kita kalau diserang bau-bau biasanya kan kuku dan kawan-kawan gerang dari dapur ya. Bau begitu itu tubuh menolak langsung wahid, ya, bau-bau nyengat atau karena debu atau apa detok. Itu proses tubuh hebatnya Allah ya. Tubuh kita itu bisa menjaga otomatis, tidak usah diperintah. Wal yakul lahu akhuhu wa sahibuhu yarhamukallah. Artinya apa? Kenapa kita berdoa alhamdulillahirabbil alamin? Karena tubuh kita masih berfungsi sempurna, sensor-sensor kita masih aktif, ya. Bisa wahid itu kan daripada kita nggak punya alat apa namanya defense ya, tidak bisa bertahan tubuh kita, akhirnya virus-virus bisa masuk lewat hidung tanpa kita tolak. Tapi karena imunitas tubuh kita berfungsi, akhirnya apapun yang akan merugikan, menyakitkan tubuh kita ditolak oleh tubuh. Namanya detoksifikasi. Racun-racun itu dihancurkan. Wujudnya apa? Detoks itu bisa wahing, bisa batu-batu bersin ya, bisa keluar keringatan, bisa tipis, segala macam itu bagian dari detoks. Ya, kita harus bersyukur. Ngentut itu bagian dari detoks itu. Ya, kamu nggak bisa ngentut 2 hari, wah, bisa operasi. Maka bersyukur bisa ngentut, tapi nggak usah dipromosikan, gitu. Nggak usah dipromosikan. Bersyukur. Loh ada benar ini. Udah lama sebelum COVID. Keluarga Madura tidak bisa ngentut sampai 3 hari. Kebayang nggak? Perutnya itu langsung kembung keras. Bukan so ngentut ya. Kembung dan nafas. Sakit. Akhirnya apa? Dibawa ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, diinfus, disuntik. Wow, biar ngentut. Disuntik kayak suntik susu.
sampai dia itu hampir hari kelima diancam sama dokter. Kalau besok subuh tidak kentut, operasi besar. Coba, kentut. Kamu yang bisa kentut orang biograf. Itu malam hari kelima, saya juga ikut waktu itu. Itu semua saudara-saudaranya kumpul di kamar itu, baca, ada yang baca apa Yasin Fatihah, ada bawa semalam dibaca, memohon kepada Allah apa? Agar bisa kentut. Coba, yang diminta kepada Allah itu apa? Kentut. Kalau enggak operasi, wah, sampai jam 10 malam tidak ada tanda-tanda. Wah, semalam aku ada sakit susah. Kenapa nggak bisa kentut? Dokter ultimatum besok pagi jam 7 nggak kentut, operasi. Wah, susah. Ya alhamdulillah, menjelang subuh terakhir itu kentut. Wah, Masya Allah, langsung flu semua di dalam ruangan. 4 hari gak kentut, ampun, Masya Allah. Tapi semuanya apa? Bukan bisu-bisu. Alhamdulillah. Ditutin alhamdulillah. 5 hari di rumah sakit. Waktu itu tahun berapa itu? Sudah lebih 2017. Berapa tahun? Itu 20 juta. 4 hari, 5 hari di rumah sakit. Di rumah sakit Haji Jakarta. Habis 24 juta. Harga sebuah ketut. Coba. Harga sebuah ketut 24 juta. Itu dulu 7 tahun yang lalu. Kalau sekarang bisa lebih itu. Karena kita harus bersyukur. Orang operasi pertama yang dites apa? Operasinya berhasil, kalau operasi besar ya. Operasi besar. Ketika sudah ditutup semua jahitan operasinya, tes pertamanya kentut. Kalau belum kentut berarti pencernaannya berjalan normal. Baru pipis, buang air besar. Kentut pertama. Insya Allah yang kan luar biasa. Mekanisme tubuh itu tandanya sehat bisa ngentut. Orang sehat normal kata dokter ngentut sehari itu bisa antara 15 sampai 25 kali. Itu normal. Kok sampai 50 kali? Mencret itu. Di atas 25 itu mencret itu. Kamu sudah harus obatan itu sudah ya. Kurang dari 10 kali, itu baru dalam 24 jam ya. Itu kamu satu kentutan 24 juta loh. Sama Allah dikasih gratis. Kalau 10 hari, dalam 1 hari 10 kali saja, berapa? 240 juta dari kentut. Coba. Itu harga lama itu. Belum diupdate itu. Kalau harga baru bisa 30-an itu. Masya Allah, itu yang kita coba dari kentut aja luar biasa Allah Rahman Rahim. Kita tidak pernah, mana pernah kamu berdoa, ya Allah kentut saya semoga lancar. Tidak pernah. Berdoa minta kentut yang tidak ada. Tapi Allah lancar. Makanya kalau orang wahid berdoa, bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Itu filosofinya. Wal yakul lahu safa'ahuhu, balas membacakan doa lahu marin ahad, safa'ahuhu saudaranya, temannya ahad, atau sahibuhu atau temannya ahad, yarhamukallah, yarhamu, semoga memberikan rahmat ka'ensiro safa'allah. Fa'idha qala sapa akhuhu lahu marin ahad yarhamukallah, in doa yarhamukallah, falyakul maka balas sapa ahadukum berdoa
yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini indahnya Islam, saling mendoakan. Jadi kalau ada teman kamu wahid, dia langsung alhamdulillahirabbil alamin, kamu langsung mendoakan yarhamukallah, ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu, karena Allah sudah memberikan kesehatan. Semoga Allah memberikan rahmat kesehatan kepada kamu. Mendengar teman kamu mendoakan begitu, kamu balas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdi, semoga Allah memberikan hidayah ing kamu sapa Allah, wa yuslihu lan bagusi sapa Allah balakum ing keadaan sira. Moga-moga sehat juga kamu, gitu kan? Nah, itu saling mendoakan, itu indahnya Islam. Gimana kalau wahidnya pil 10? Ya gak apa-apa, coba dia pil 10. Jangan wahid maneh. Ya kita ikut bersyukur ada teman sehat. Nah itu prinsipnya gitu. Kalau ada teman kita sehat, kita bersyukur gitu loh, ya. Nah bersyukur kita itu bagikan bagi doa juga bagi kita, semoga kita sehat juga, didoakan. Idza arafal gulamu yaminahu min shimali famuruhu bisalah. Idza arafa, ini tanda ya. Idza arafa dalam nalikan ngerti sapa al-gulamu, are-are anak cilik gula, yaminahu ing arah kanan, min shimalihi dari arah kirinya gula, famuru mongko perintahlah kamu hu ing gula bis shalah. Artinya dia sudah usia berapa? 6 tahun ya. Kalau sudah tahu kanan kiri itu loh. Tapi anak sekarang umur 3 tahun udah tahu. Famuru mongko perintahlah sholat. Idza adabatul yati wallahu al-fatihah. Assalamualaikum.